Rasionalisme René Descartes. Pada abad ke-17, pemikiran Renaissance berkembang lebih matang melalui para filsuf besar. Di era ini, dianggap bahwa sumber pengetahuan manusia berasal dari akal, rasio, dan pengalaman empiri. Namun, kenyataannya, manusia cenderung lebih mengutamakan salah satu dari keduanya dan tidak bisa menerima keduanya sekaligus. Hal ini kemudian melahirkan dua aliran besar, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme berpendapat bahwa akal, rasio, adalah sumber pengetahuan yang paling dapat diandalkan dan sah. Pengetahuan yang diperoleh melalui akal dianggap sebagai pengetahuan ilmiah yang valid. Pengalaman hanya berfungsi untuk memperkuat pengetahuan yang diperoleh akal, tetapi akal tidak membutuhkan pengalaman untuk memperoleh pengetahuan. Beberapa tokoh penting dalam aliran ini adalah René Descartes dan Baruch Spinoza. Tapi kali ini kita hanya akan membahas pemikiran René Descartes. René Descartes, yang juga dikenal dengan nama Cartesius tahun 1596 sampai tahun 1650, adalah seorang filsuf yang termasuk dalam aliran rasionalisme dan lahir di Perancis. Pada periode tahun 1604 sampai tahun 1612, ia mempelajari logika, filsafat, matematika, dan fisika di Collège des Jésuites de la Fleche. Sejak 1621, Descartes melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk mendalami ilmu eksakta dan filsafat. Karya-karyanya banyak berfokus pada bidang ilmu eksakta, filsafat, dan metodologi. Salah satu kontribusi besar Descartes yang masih digunakan hingga kini adalah sistem koordinat Cartesius dalam matematika. Ia dikenal sebagai Bapak Filsafat Modern. Pemikiran-pemikirannya dalam filsafat dapat ditemukan dalam dua karya terkenalnya, yaitu 1. Discours de la méthode, uraian tentang metode, 1637. 2. Meditationes de prima philosophia, meditasi-meditasi tentang filsafat pertama. Metode, menyaksikan, cogito ergo sum. Menurut Descartes, dalam ilmu pengetahuan tidak ada yang bisa dianggap pasti, semuanya dapat dipertanyakan, kecuali matematika atau ilmu pasti. Untuk memperbaharui filsafat dan ilmu pengetahuan, diperlukan metode yang baik, yaitu, menyaksikan, atau, meragukan, segala sesuatu. Proses meragukan ini harus dilakukan secara radikal, hingga ditemukan pengetahuan yang dianggap pasti, seperti kenyataan bahwa Tuhan itu ada. Dengan cara meragukan segala hal, kita akan mencapai kebenaran yang pasti, yang menjadi dasar untuk seluruh ilmu pengetahuan. Inilah yang dikenal dengan ungkapan cogito ergo sum, saya berpikir, maka saya ada. Kebenaran yang pasti harus bersifat jelas dan terpilah, clearly and distinctly. Dengan kebenaran yang memenuhi kriteria ini, manusia dapat menemukan kebenaran yang ada dalam dirinya sendiri. Descartes menyebut ini sebagai tiga ide bawaan, innate ideas, yang sudah ada sejak kita lahir. Beberapa ide bawaan tersebut antara lain: 1. Pemikiran cogitatio, saya menyadari diri saya sebagai makhluk yang berpikir, sehingga pemikiran ini harus diterima sebagai hakikat diri saya. 2. Allah sebagai wujud yang sempurna. 3. Keluasan extentio, saya memahami materi sebagai suatu keluasan atau ekstensi, konsep yang dipelajari oleh ahli ilmu ukur. Konsep substansi, René Descartes. Substansi adalah sesuatu yang eksis dengan sendirinya, tanpa membutuhkan sesuatu yang lain untuk ada. Menurut Descartes, selain Allah, ada dua substansi, yaitu 1. Jiwa, yang hakikat adalah pemikiran cogitatio. 2. Materi, yang hakikat adalah keluasan extensio. Konsep manusia, René Descartes. Pandangan Descartes tentang manusia dipengaruhi oleh konsep substansi di atas, sehingga pandangannya tentang manusia juga bersifat dualisme. Menurut Descartes, manusia terdiri dari dua substansi. 1. Jiwa, yang merupakan pemikiran cogitatio. 2. Tubuh, yang merupakan keluasan extensio. Tubuh dianggap sebagai mesin yang dijalankan oleh jiwa. Hakikat manusia terletak pada jiwa, karena jiwa yang mengendalikan tubuh untuk bergerak sesuai dengan kehendaknya. Menurut Descartes,
Interaksi antara tubuh dan jiwa terjadi di glandula pinealis di bawah otak kecil. Jiwa mempengaruhi tubuh secara tidak langsung untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut. Berdasarkan pandangan ini, bisa dikatakan bahwa dalam diri manusia yang ada hanyalah jiwa. Selama jiwa berada dalam tubuh, manusia dapat melakukan pengamatan sesuai dengan kehendak jiwa. Jadi, pemikiran merupakan tindakan jiwa yang berasal dari hakikat jiwa itu sendiri, bukan dipengaruhi oleh tubuh atau faktor luar lainnya. Etika menurut Descartes. Dalam hal etika, Descartes tidak mengajarkan secara rinci, tetapi memberikan pandangan-pandangan etis yang menggambarkan pemikiran Stoa, yaitu tentang kebebasan kehendak. Kebebasan ini bukan berarti manusia bebas bertindak tanpa batas, melainkan kebebasan tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol hawa nafsunya, karena manusia adalah makhluk berpikir. Melalui pemikirannya, manusia dapat menentukan tindakan yang baik dan buruk. Descartes juga memiliki pandangan etis tentang kebaikan dalam hidup. Menurutnya, manusia sebagai individu adalah bagian dari masyarakat, dan dalam hidupnya, manusia tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, tetapi harus peduli terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat. Fokus utamanya adalah pada kemaslahatan umat manusia.